Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Sri Amalia dengan NPM 202121070 dari kelas 3B Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mengapresiasikan hasil membaca saya, yaitu tentang novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli ini berisikan tentang tradisi, emansipasi, dan nasionalisme. Novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1922. Meski diterbitkan 2 tahun setelah Ajab dan Sengsara, novel ini dianggap sebagai monumen sastra angkatan tahun 20. Nama Siti Nurbaya menjadi simbol sebuah zaman, yaitu zaman perjodohan, perkawinan, dan kawin paksa. Siti Nurbaya adalah anak saudagar kaya yang bernama Baginda Sulaiman. Ibunya telah meninggal dunia, ia hidup hanya berdua dengan ayahnya. Siti Nurbaya tinggal bersebelahan rumah dengan Samsul Bahri, putra dari Sultan Mahmud Syah, seorang penghulu di kota Padang. Hubungan kedua keluarga ini terjalin dengan baik. Pada novel Siti Nurbaya ini berkisahkan tentang cinta seorang remaja, yaitu Siti Nurbaya dengan Samsul Bahri yang hendak menjalin cinta tetapi terpisah karena Samsul Bahri harus melanjutkan sekolah kedokteran. Samsul Bahri berangkat ke Jakarta dengan mengejar cita-citanya, yaitu seorang dokter. Lalu Datuk Maringgi adalah orang kaya yang pelit di Padang. Dengan triknya, Datuk Maringgi meminjamkan uang kepada keluarga Siti Nurbaya karena ayahnya sangat memerlukan uang itu, dan uang tersebut tidak dapat dikembalikan oleh Baginda Sulaiman. Datuk mengadukan hal itu kepada Belanda agar Baginda Sulaiman dipenjara, tetapi karena Baginda Sulaiman mempunyai anak wanita, yaitu Siti Nurbaya, dan akhirnya Siti Nurbaya menawarkan diri untuk menikah dengan Datuk Maringgi meskipun dia harus terpaksa meninggalkan Samsul Bahri, kekasihnya. Samsul Bahri sangat kecewa setelah mendengar berita tentang pernikahan Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgi. Samsul Bahri sempat memutuskan untuk bunuh diri, akan tetapi ada seseorang yang menggagalkan rencana Samsul Bahri untuk bunuh diri. Lalu tidak lama kemudian ayah Siti Nurbaya jatuh sakit, dan pada saat itulah juga ayah Siti Nurbaya meninggal dunia karena mendengar perkataan Datuk Maringgi yang suka kasar kepada anaknya. Tetapi Siti Nurbaya kembali ke kampungnya dan tinggal bersama bibinya. Datuk Maringgi yang sangat licik itu nyuruh seseorang untuk meracuni Siti Nurbaya yang mengakibatkan Siti Nurbaya meninggal. Lalu beberapa waktu kemudian Samsul Bahri yang sudah naik pangkat menjadi Letnan Mas dikirimkan oleh pemerintah Belanda ke Padang untuk memberontas para pengacau yang ada di daerah Padang. Lalu para pengacau itu rupanya sekelompok Datuk Maringgi. Makin terjadilah pertempuran sanggit antara orang-orang Letnan Mas atau gelar Samsul Bahri dengan orang-orang Datuk Maringgi. Lalu Letnan Mas berduel dengan Datuk Maringgi. Datuk Maringgi sebelum dihujani peluru oleh Letnan Mas, namun sebelum itu Datuk Maringgi telah sempat melukai Letnan Mas dengan pedangnya. Datuk Maringgi meninggal di tempat itu, lalu Letnan Mas dirawat di rumah sakit. Sewaktu di rumah sakit, sebelum ia meninggal dunia, Letnan Mas dipertemukan dengan ayahnya untuk meminta maaf atas segala kesalahannya. Lalu ayah Samsul Bahri
juga menyesali perbuatan yang telah mengata-ngatakannya tempo dulu, yaitu ketika kejadian Samsul Bahri memukul Datuk Maringgi dan mengacau keluarga orang yang sangat melanggar adat istiadat dan memalukan itu. Setelah berhasil bertemu dengan ayahnya, Samsul Bahri pun meninggal dunia. Namun sebelum meninggal dunia, ia meminta kepada orang tuanya agar nanti dikuburkan di Gunung Padang dekat kekasihnya, yaitu Siti Nurbaya. Permintaan itu dikabulkan oleh kedua orang tua Samsul Bahri untuk bertemu dan dimakamkan di dekat makam Siti Nurbaya. Lalu kedua kekasih ini bertemu terakhir dan bersama untuk selamanya. Sang ayah yang terkejut dan berduka ikut meninggal dunia keesokan harinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.